Jadi kerasukan itu sebenarnya bukan hal-hal gaib atau mistis, tetapi memang kalau dilihat dari sudut pandang psikologis itu memang ibaratnya sesuatu yang terjadi secara alamiah dan secara psikologis terganggu jiwanya gitu. Gelombang otaknya ketika dia dalam kondisi kesurupan itu dia berada dalam kondisi teta kayak orang mau tidur gitu. Jadi gampang banget dimasukin. Jadi teman-teman ingin tahu namanya siapa, Mbak? Ki Joko. Ki Joko. Joko siapa, Mbak? Ki Joko. Ki Joko. Oh, yang di bawah, Mbak. Oke. Fenomena kesurupan bukan hal baru di Indonesia. Bahkan kesurupan kerap terjadi secara massal. Kekuatan gaib tak kasat mata sering disangkut pautkan dengan orang yang mengalami kesurupan. Tapi benarkah kesurupan terjadi karena makhluk halus telah merasuki tubuh manusia dan mengambil alih kendali atas dirinya? Fenomena kesurupan ini adalah sesuatu yang pertama saya jelaskan yang berasal dari gaib, ya. Dalam hal ini jin, ya. Ini bisa jin yang kecil, jin yang mengganggu atau jin fasik yang memang merasa terganggu sehingga bisa merasuk kepada orang yang mengganggu tersebut. Kesurupan ditandai dengan berbagai perubahan sementara pada diri orang yang mengalami. Tiba-tiba perilaku berubah menjadi agresif dan tak terkendali. Namun ada juga yang tak sadarkan diri. Ada kesurupan yang sepenuhnya kesurupan, sehingga orang yang kerasukan, yang dahsyat dia dirasuki oleh jin ini tidak sadar sama sekali saat kemasukan jin. Ya. Lupa, ya, jadi nggak ingat sama sekali. Dia melakukan apa saja, dia ngamuk, dia berontak, dia nggak ingat. Ya. Ada yang saat kerasukan ingat, tapi tidak bisa mengendalikan. Sadarnya sadar, tapi tidak bisa mengendalikan. Karena tubuhnya dikendalikan oleh jin itu. Masyarakat Indonesia memandang kesurupan sebagai sesuatu yang lazim. Sebab budaya tradisional Indonesia dekat dengan hal-hal berbau mistis. Misalnya seni kuda lumping, rep Ponorogo, atau debus. Dalam kondisi kesurupan, berbagai atraksi magis ditampilkan para pemainnya. Manusia Indonesia di sini itu lebih kental, lebih percaya dengan hal-hal yang magic, lebih percaya dengan kesurupan-kesurupan. Gitu. Tapi coba deh di Arab Saudi nggak ada orang kesurupan, di Amerika juga tidak ada, gitu kan, jarang, kecuali orang-orang Afrika. Gitu. Karena itu tadi kultur budaya, seperti yang saya katakan tadi bahwa karena sering nonton di televisi, sehingga sifat karakter kejiwaan seseorang itu akan meniru yang pernah dilihat di televisi. Masyarakat biasa melihat kuda lumping kesurupan, ya, reog kesurupan, ataupun yang lain-lain seperti jakilan, ya, kemudian simpren, itu kan juga kesurupan itu. Fenomena-fenomena itulah yang akhirnya akan membawa kejiwaan kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, sehingga kesurupan ini bukan hal yang aneh di Indonesia, tapi di Amerika, di Arab Saudi hal yang aneh. Bagi paranormal yang terbiasa menangani kasus kesurupan seperti Aziz, kondisi mental yang tidak stabil adalah penyebab seseorang mudah kesurupan. Ada seseorang di situ suka melamun, sedang ada masalah, ya, kemudian kosong, maka jin itu akan masuk. Kalau ini memang dengan jin, ya, yang mengganggu. Bisa juga orang dalam keadaan kosong
ada masalah, dikagetin sama temennya. Itu juga akan kerasukan itu, karena saking kagetnya itu. Dalam kondisi kesurupan, seseorang konon bisa dijadikan media untuk berkomunikasi dengan makhluk halus dan bahkan arwah leluhur. Dalam prosesi mistis seperti ini, roh yang dimaksudkan sang dukun bisa dipanggil dan dimasukkan ke dalam jasad orang hidup. Maaf atas ini, Mbak. Maaf, namanya siapa, Mbak? Boleh tahu namanya siapa, Mbak? Ya, selamat dulu. Ini teman-teman ingin tahu namanya siapa, Mbak? Joko. Joko siapa, Mbak? Joko. Yang di bawah, Mbak. Oke. Ini mau nanya, Mbak, umurnya berapa? 200. 200 tahun. Enggak. Tinggalnya di? Enggak. Oh, di bawah. Sudah lama tinggal di sini. Kesurupan kerap menimpa Rizal, pelajar kelas 3 SMA di Bogor, Jawa Barat. Paling tidak, Rizal telah 7 kali kesurupan selama hidupnya. Rizal selalu mengalami saat kondisi fisiknya lemah atau sedang sakit. Saya lagi nongkrong ya, pas udah sore sampai maghrib saya belum balik. Pas itu sampai rumah badan saya nggak enak bener, pada merinding. Pas udah tiba-tiba jam 10 jam 11 itu udah kumat lagi, begitu lagi langsung masukkan itu lagi. Waktu itu saya ngomong begini, gua kagak mau punya anak, kuburan saya kagak diurus-urus jadi anak, cuma megang duit doang, saya bilang gitu. Udah pas itu saya sadar saya sebut astagfirullahaladzim gitu. Jadi keredong berapa kain, masih nggak enak benar badan saya. Pas itu udah berapa jam langsung dia bilang, badan saya nggak enak benar. Pas itu kesurupan. Pada kalau orang ngumpul, dia bilang, dia pada ngapainnya? Rumah dia pada ngumpul. Pada nengokin lu sakit. Pada saat kesurupan, Rizal tersugesti berbagai pengalaman yang pernah dialaminya. Anak-anak kalau kemasukan itu paling ibu yang bilang. Ibu bilang, ya lu masukkan lagi ya. Saya juga nggak tahu kan, saya kan badan saya nggak enak kan, kurang tahu lagi kita kemasukan apa. Awaknya nggak enak nih, Ma, dingin, Ma, kayak ada yang blogin katanya gitu. Saat kesurupan, celoteh dan teriakan berbau mistis keluar dari mulut Rizal. Dari mana katanya, abis nganterin temen katanya ke sono ke karet katanya. Emang ngapain ke sono ke karet? Orang itu tuh katanya temennya pengen pulang, pengen jalan katanya jauh, jadi di jalan anterin katanya gitu. Terus itu kata ada kuburan katanya. Emang motor lu mau lu bebel? Iya katanya. Ya ini dah, kan dia nyuci motor di situ setim. Udah mau maghrib juga katanya. Ngeriang-riang tuh. Gimana Bu? Abah adiknya ngeliat tuh. Ini apa? Nangis-nangis juga dia katanya.
katanya. Terus kata kakak adiknya gini, kenapa Ja? Katanya nangis. Ma, abang nangis kok Ma, kata yang adiknya kecil tuh. Kata gitu. Emang kenapa nangis? Katanya gitu. Ja, kenapa emang lu nangis? Katanya emang digebukin sama orang. Enggak, katanya gitu. Saya udah takutan aja nih, takut udah ngap-ngapan dia hampir mau ini juga. Begitu saya langsung ke para dukunnya, langsung Pak, tolong Pak, anak saya Pak. Kata gitu. Si Rijal mau keinginan lagi, mau kemasukan lagi, katanya gitu. Si Rijal emang biasa bener kata dukunnya gitu. Kalau gitu dia datang ke rumah, dia masih gerung-gerung nangis kata gitu. Gua gak suka sama dia katanya. Emang kenapa katanya? Gua lagi katanya lagi enak-enak katanya diaduin apa tuh, lagi enak-enak katanya disiramin air katanya gitu. Gua gak suka sama dia katanya. Suruh pulang, suruh sembahyang katanya gitu. Jangan cuci motor mulu katanya gitu. Kata dia gitu. Terus kata yang dukunnya, emang lu orang mana? Orang sini katanya nggak jauh katanya di Mancung katanya gitu. Karena anak gua habis jual motor, habis jual rumah katanya. Suruh bilangin katanya, suruh tengokin kuburan gua katanya, suruh urusin katanya gitu.